Gimana kabarnya, Dik? Puji Tuhan, baik. Lanjut aja. Gua Parkun. Siap. Untuk yang namanya Inul Q, kamu Inul iku boring, matikan akalmu, otakmu miring, manusia melahirkan Tuhan. Halo kakak. Sabar Bang. Yang dilahirkan Barya itu bukan ketuhanan, karena Tuhan itu gelar. Gelar itu tidak dilahirkan. Itu yang harus Anda tahu dulu, yang di bawah. Yang dilahirkan Maria itu adalah kemanusiaan dari Sang Ilahi, yaitu Sang Firman. Gitu. Jadi ada tujuan kenapa Allah itu mengambil rupa manusia. Dan jangan kagetan ya, ini saya kasih tahu untuk teman-teman Muslim atau yang teman-teman non-Kristen. Asal kalian tahu, kalau kalian punya Taurat, Allah itu sudah pernah dan sering berbagai cara menampakkan diri kepada manusia dengan menjadi manusia. Kalau kalian punya Taurat Musa, ada di dalam Kejadian 18, Allah itu sudah menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi kalau Allah itu dilahirkan, jangan kaget. Itu, makanya saya bilang, Allah itu maha kuasa. Dia bisa mengambil rupa manusia, bahkan dia bisa langsung menjadi manusia. Seperti itu. Silakan Queen Swedi. Izin bertanya kak, kenapa kitab orang Kristen dengan Yahudi itu kan sama? Seperti perjanjian lama dan Yahudi yang sekarang. Iya. Yahudi yang sekarang nyontek Alkitab kita, Pak. Yahudi yang sekarang ini nyontek kitab orang Kristen. Oh begitu. Yang menjadi sebuah pertanyaan sama saya, kenapa kitabnya sama tetapi Tuhannya berbeda? Siapa yang mengatakan Tuhannya beda? Kalau Tuhannya Yahudi berbeda, ya di abad 1, kenapa orang Kristen beribadahnya bersama-sama dengan orang Yahudi di Bait Allah? Itu menjadi pertanyaan besar. Kalau memang Tuhannya beda, orang Yahudi itu tidak akan membolehkan atau tidak akan mengizinkan orang masuk ke Bait Allah, karena itu tempat kudus. Tetapi kenapa orang Kristen di abad 1 itu bisa, yaitu para rasul orang Yahudi itu beribadah di Bait Allah kalau Tuhannya beda? Yang membedakan hanyalah kemesiasan yang mereka nantikan. Kalau Allah yang mereka sembah itu adalah Allah Tritunggal, Allah yang sama yang disembah oleh orang Kristen. Mereka hanya menantikan kemesiasan, bukan membedakan Allah. Oke. Berarti intinya pada dasarnya Tuhannya sama. Tapi kita lihat terjadi juga Tuhan seluruh dunia ini, seluruh alam ini, itu adalah Allah Tritunggal. Tapi mereka menciptakan ilah-ilah berhala untuk disembah. Jadi bukan masalah Tuhannya sama. Tuhan atas seluruh manusia, atas seluruh dunia ini adalah Allah Tritunggal. Ada yang berbeda, itu. Mungkin ada perbedaan yang signifikan Allah Tritunggal dengan Allah Tunggal. Maksudnya kalau dalam konsep Islam kan kul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Jadi makna Allah Tritunggal ini bagaimana maksudnya? Allah Tritunggal itu ya tunggal, kan udah dibilang 3 dalam 1. Makna dari Allah Tritunggal itu adalah Allah yang bukan tunggal seperti ini, mati. Tritunggal itu hidup karena dia punya firman, punya roh. Tapi kalau Allah tunggal yang kayak gini toh, tidak punya firman, tidak punya roh, ini adalah Allah mati. Jadi Allah Tritunggal itu adalah Allah yang hidup. Seperti itu. Kalau misalkan Allah yang hidup, berarti itu konsepnya sama dengan Al-Quran. Al-Quran kan ada apakah dijelaskan Allah memiliki roh di dalam dirinya? Tentu Allah itu tak memiliki roh, karena dia tidak memiliki roh. Bagaimana dia memberikan roh? Dia yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Jadi ada konsep yang menciptakan,
ada konsep yang diciptakan. Berarti Karena Allah kalau itu tidak dia- hidup. Karena kalau dia hidup dan tak akan pernah mati, kemudian dia bukan diciptakan, tapi dia pencipta. Coba begini Kak, misalkan kan gini. Itu dulu Pak, mungkin nggak Allah itu meniupkan roh kalau dia tidak memiliki roh? Makanya saya tanya, apakah Allah Anda memiliki roh di dalam Itu diri? konsepnya di Sehingga dalam, dia meniupkan roh konsepnya kepada adalah- Anda. Konsepnya adalah dia maha menciptakan. Artinya ija aroda sayan ayat. Dengan apa dia menciptakan? Tentu dengan kekuasaannya, karena dia maha kuasa. Tapi dia bukan diciptakan. Misalnya kan begini, Yesus lahir, saya ingin bertanya nih. Saya Yesus masih belum paham ketika Anda Iya. mengatakan Allah mencipta dengan kuasa. Apa kuasanya? dengan ketuhanan sendiri, kemahaesaannya, bahwasanya dia kuasa Dengan menciptakan. keesaan, dengan kesatuannya apa? Dengan Karena kalau pendirian itu misalkan gimana? masih ada roh di dalam Tuhan, berarti roh itu bisa saja menguasai Tuhannya kan, dan itu tidak mungkin terjadi. Oh, bisa Karena menguasai Tuhan- Tuhan. Gimana? Karena Tuhan itu harus maha tunggal. Maksudnya dia maha tunggal, tunggal dari semua perbuatannya. Artinya dia otoritas dari sebuah. Saya maksud saya gini Pak. Kalau Allahmu tidak punya roh, bagaimana dia memberi roh? Mungkin nggak seorang yang tidak punya permen memberikan permen? Logikanya seperti itu. Itu logikanya kalau sama manusia. Tapi kalau Sekarang saya dalam tanya, ketuhanan, apakah Allahmu memiliki nafas? dalam ketuhanan dia ada konsep pencipta dan yang diciptakan. Kita Saya ini bukan manusia nanya berarti ciptaannya. Apakah Allahmu memiliki nafas? Allah kena pelanggaran. Apa sih ini? Kayak jadi konsepnya begini Mbak. Dalam agama kita yang kita pahami kan, yang saya tanya, apakah Allahmu punya nafas atau roh? Allah bisa menciptakan napas, bisa Saya nggak nanya. menciptakan roh. Saya nggak nanya itu. Tidak. Apakah Allahmu itu memiliki roh atau nafas? Coba saya balik kembali Pak. Kalau misalkan Tuhan itu konsepnya dia diciptakan, berarti yang menciptakan dia siapa? Bapak tahu nggak, nafas itu adalah hidup. Makanya saya dari tadi mempertanyakan Allahmu. Apakah Allahmu hidup? Itu. Bagaimana Allah meniupkan roh itu ke rahimnya Ibunda Maria, sementara Ibunda Maria itu kan adalah Saya tanya, apakah Allahmu punya nafas, punya hidup, punya roh? dia mampu menghidupkan, dia mampu Saya tidak menciptakan tanya itu. roh. Bagaimana dia mampu menghidupkan kalau dia tidak hidup? Itu dulu. Sesuatu yang tidak Allah hidup itu kami tidak bisa itu menghidupkan. Makanya saya Sudah tanya, pasti hidup apakah dan tak Allah pernah mati. Masalahnya konsep ketuhanan. Kalau Allah Banyak kan hidup, dia hidup kalau Allah kemudian mati. hidup, kalau Allah Apakah mungkin orang Tuhan itu dia hidup kemudian dia mati? Bisa nggak kita jelaskan Anda rasional? jelaskan dulu Padahal- Allah Anda, itu nanti bisa saya jelaskan. Yang saya tanyakan saya belum menemukan jawabannya. Apakah Allahmu hidup? Allah saya sudah pasti hidup dan Kalau pasti dia hidup tak maka akan dia pernah harusnya punya nafas. dan tak pernah konsepnya kami tidak bisa karena dalam Al-Quran laisa kami selisaiun. Kita tidak bisa menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kenapa? Karena Apa itu sangat berbeda. Laisa Laisa kami selisaiun. artinya Tidak ada yang menyerupai dengan dia. Artinya dia tunggal berarti esa. sesuatu itu tidak bisa menyerupai dia, tapi dia Tidak bisa bisa. menciptakan sesuatu yang serupa dengannya nggak? Tidak bisa karena dia maha tunggal dengan keesaannya. Kalau Anda Artinya mengatakan, Artinya begini, dia tidak dilahirkan sebagai manusia. Saya Tak tidak mungkin tanya Tuhan- dilahirkan, ini dulu. Tak mungkin Kalau Tuhan. dia tidak serupa dengan Tak makhluknya. mungkin Tuhan dia dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Oke. Karena kalau Jadi ketika Allah dia ini dilahirkan tidak melahirkan. ketika Jadi dia Allah tidak dilahirkan dari melahirkan. Pak, satu-satu ketika aja dia- Pak. Satu-satu coba aja. dulu. Saya tanya, jadi Allahmu ini melahirkan atau tidak? Itu dulu dijawab. Santai aja, santai. Silakan Pak Queen. Apakah Allahmu ini melahirkan atau apa? Silakan Pak. Pak Queen dibuka mute-nya, saya udah pencet
undang untuk buka mic-nya. Silakan Pak Queen. Halo, Pak Queen. Silakan, Pak Queen. Halo. Pak Queen bisa dengarkan saya? Pencet dulu, Pak. Pencet dulu. Ini saya undang Anda. Ini saya undang lagi ya. Buka, Pak. Pencet itunya, Pak. Itu udah saya undang. Halo, Pak Queen. Pak Queen, ini saya turun. Naik lagi, Pak Queen. Keluar dia. Keluar. Mungkin ini dia Ngomongin apa sih Pak Queen tuh? permintaan lagi. Pak Queen kirim permintaan lagi. Mungkin dia kesulitan ini. Namanya Queen, Bapak Ratu. Queen tapi lagi. Aku pun bingung. Tadi kena teguran Kak atau gimana kok? Iya, ini kena pembatasan. Oh, berarti nggak boleh ngegas dikit kita. Emang ini. di sini banyak yang nge-report. Gitulah kira-kira. Ya. Gini loh, makanya saya bilang kalian pun Anda bukan real man, Anda AI. Jangan pakai AI ya di sini ya. Anda sudah malu menjadi ciptaan Tuhan. Ya, jangan pakai AI. Tapi ini pakai wajahmu sendiri aja. Seolah-olah Anda tidak bersyukur akan apa yang diberikan Tuhan Anda. Halo, Abbas. Silakan, Abbas. Malam. Data. Naik lagi aja Pak Queen. Nah ini masih seru ini ngegantung ini. Kirim permintaan aja lagi. Ini ada apa nih, Adis. Kemana dia? Halo? Oh, nggak ada. Apa yang bubutnya kayak gitu? Dulu ya. Kerjaan apa? Apa sih? Ini apa ini? Malam. Ada yang mau ditanya Pak Abbas? Malam. Menanya kok sekarang kalem. Saya dari dulu kalem. Kalian aja yang suka menghina saya. Jadi Hah? kameranya. Saya dari dulu Paslap mana, sampai paslap? kalem. Cuman kalian itu, Paslap mana paslap? kalian itu selalu menghina Tuhan saya. Udah keluar aja kalau nggak bermutu di room saya ya. Jangan jadi manusia kardus di sini ya. Gitu ya. Tolong tunjukkan attitude Anda. Tunjukkan Anda itu manusia, bukan sampah. Kalian seperti orang nggak sekolah. Tunjukkan kalau kalian itu punya value, bukan menunjukkan diri kalian itu semakin menjadi sampah. Ya. Calon-calon binasa. Tidak mengerti imanmu sendiri, tapi menghina iman orang lain. Oke, ini kita naikkan ya. Halo. Kadang-kadang aku lucu ya lihat manusia. Kenapa sekarang kalem? Giliran ngegas kok ngamuk, ngelapor. Orang kalem salah. Semua orang salah di mata kalian. Silakan, Indo. Halo. Apa ini? Ngusir apa ini?
Gusir apa itu? Halo, Ya, silakan. Halo Karab Dapur. Apa ada yang mau Anda tanyakan? Ini. Ya, Yesus kan Maha Kuasa. Yang saya mau tanyakan, Maha Kuasanya Yesus pada waktu bayi itu apa, Karab Dapur? Dia tidak menunjukkan kemahakuasaannya sampai dia Garam dapur siapa? 30. Sampai dia 30 tahun. Iya. Maha Kuasanya Yesus pada waktu bayi itu apa, Dia Maha tidak Kuasanya? menunjukkan karena dia menjadi sama seperti anak-anak dari darah dan daging itu. Ibrani 2 ayat 14. Dia belum menunjukkan. Bukankah Maha Kuasanya itu tetek ibunya? Oke, sekarang saya tanya. Ya, Bu aja nggak bisa kok. Sekarang saya tanya gini, Pak. Maha Kuasa. Kemahakuasaan Allah di abad Kalau ke-6 pada apa? waktu bayi, Gini, Pak. Ya, sopan di sini. Saya tanya balik. Kemahakuasaan Allah di abad ke-6 apa? Silakan jawab. Di masa Patro, di mana kemahakuasaan Allah? Apa bedanya? Dari abad 4, 5, 6, apa kemahakuasaan Allah? Bahkan dia tidak mampu menurunkan nabi. Kenapa ada masa Patro? Ya. Jadi kalau Anda mempertanyakan sesuatu, dengarkan jawaban orang. Kalau Anda tidak siap dipertanyakan balik, sebaiknya Anda turun. Silakan turun. Silakan dijawab. Apa kemahakuasaan Allah? Di abad 6, abad 5, abad 4. Kau jawab dulu itu. Jadi jangan terlalu berisik di sini. Terlalu receh pertanyaanmu itu, saya balikan. Ya nggak jelas tadi ngomongin apa tadi. Iya, entah kemana-mana otaknya. Nanti kalau saya tanya, Baca kalau saya tanya, komentar lucu. Nabi Muhammad di TTI ibu kandungnya enggak? Jangan aku udah aduh, lupa. Kalau nggak salah ini ya ditinggal ibunya tuh usia berapa tuh dia? Siapa? Muhammad, Nabi Muhammad. Gak tahu lah aku, itu hadis orang lah itu. Ini ada bentar. Oh, usia 6 tahun berarti sempat diiniin. Tuh ada yang tanya tuh apa aku ini CWT. Jangan Kak, nanti diaduin lagi. Ya sih aku jadi takut Kak kalau di report kayak gitu. Iya, di sini tuh kayak gitu. Mereka tuh barbar. Penasaran dengan iman Kristen, dijawab tapi seperti melecehkan. Ditanya balik malah melapor. Nah ini orang-orang yang cengeng. Seperti ini memang. Kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit orang. Gitu ya. Kupe, halo. Halo Kupe. Halo. Silakan, Kupe. Tidak jelas. Oke, kita nanya. Ini mana nih Islam mainstream? Mana nih Islam mainstream? Ayo naik yuk. Udah lama nggak diskusi bareng Islam mainstream. Ada itu tadi. Banyak sebenarnya. Padahal di dalam Quran dikatakan jangan menghina sesembahan orang supaya sesembahanmu tidak dihina. Betul nggak ada ayatnya kayak gitu? ada. Ada. Itu makanya itu adalah konsekuensi yang akan kalian terima. Udah diajarin Tuhannya jangan menghina. Gitu ya. Silakan Pak Wandi. Halo, Pak Wandi. Halo, shalom, selamat malam. Ya, salam Pak. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya,
eh, ada yang mengatakan saya sih nggak terlalu apa namanya, belum ya dibilang Kristen sih ya Kristen, cuman nggak terlalu mendalami Alkitab. Langsung Cuma aja saya mau belajar. Ada yang mengatakan kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Berarti perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan. Pertanyaan saya, apakah perbuatan kita bisa menyelamatkan kita? Bersama Tidak. kepada kita. Memang perbuatan itu tidak bisa menyelamatkan. Berarti keselamatan. Iya. Kalau perbuatan bisa menyelamatkan, untuk apa ada Tuhan? Untuk apa menyembah Tuhan? Jadi manusia itu selamat karena Tuhan. Seperti itu. Oke. Masuk. Makasih Kak, udah itu aja Kak. Iya, Tuhan Terima kasih banyak. berkati. Iya. Ini perbuatan apa nih? Lo udah keluar. Kalau Maksudnya perbuatan perbuatan amal. secara kenyataan tuh sangat berpengaruh loh dengan keselamatan. Kalau Iya, jadi sebenarnya yang menentukan final apakah kita selamat atau tidak itu adalah kasih karunia Allah, itu jelas ya. Karena Dia Maha Kuasa dan Dia yang menghakimi kita gitu loh. Cuman perbuatan kita itu adalah suatu bentuk dari bagaimana kita menjaga anugerah yang sudah diberikan oleh Allah itu sendiri kan. Nah, ketika Allah sudah menyelamatkan kita, ya kita menjalankan keselamatan itu gitu loh, menjaga, bukan malah kita membuang gitu loh. Nah, itu namanya ya udah diberi kamu membuang, kamu nggak menjalankan itu kan kayak gitu. Tapi tetap bahwa finalnya itu bukan karena seberapa banyak amal kita ya, kita nabung pahala gitu enggak. Tapi tetap yang menentukan kita selamat atau tidak kan kasih karunia Allah, itu sih. Iya. Jadi karena kita sudah selamat, makanya kenapa orang Kristen itu dimampukan berbuat baik. Gitu. Supaya manusia yang tadinya dosanya banyak itu, ketika dia diselamatkan oleh Kristus, hari demi hari dia diperbaharui dan dikembalikan ke kodrat semula, yaitu tidak berdosa. Jadi apakah perbuatan itu menyelamatkan? Tidak, tetap Allah yang menyelamatkan. Seperti itu. Jadi karena sudah selamatlah kita, makanya berbuat baik. Supaya oke. Dongeng siapa tuh? Ayo naik tuh, W Nugraha, naik. Profilnya serem banget nih. apa tuh? Profilnya Pak Ini Ustadz. banyak yang minta naik, tapi nggak tahu yang mana. Halo Raf, Halo, selamat malam. selamat malam Pak. Saya tertarik ini karena tulisannya di sini salam toleransi gitu kan. Silakan Pak. Cuman kalau boleh bertanya nih, barusan aja ada pernyataan dari teman kita di atas bahwa semua sudah diselamatkan begitu ya, atau kurang lebih begitulah kan, karena ada juru penyelamat. Terus umat-umat yang berbuat dosa ini bagaimana nih? Ada yang mencuri, ada yang zina, ada yang segala macam. Bisa ditangkap kira-kira pertanyaannya kan? Enggak. Apakah semua manusia itu selamat? Tidak. Apalagi yang tidak percaya Yesus, boro-boro selamat. Oke lah, kalau dia yang percaya Yesus, Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya akan dihukum. oke lah. Ayat 16. Nah, kalau dia tadi berbuat dosa, Siapa? ya manusianya tadi. Manusia yang Dia sudah dibaptis, dia sudah percaya, tapi katakanlah dia umat
Kristen, tapi dia berbuat dosa. Apakah itu selamat? Ketika dia mengakui dosanya, melakukan kurban di bait Allah, yaitu Ekaristi, di situ dosanya diampuni. Semua dosanya diampuni ketika dia bertobat. Mengakui dosanya dan bertobat. Kalau bertaubat itu ya, dan kalau diterima begitu ya. Bukan kalau diterima, setiap orang yang mengakui dosanya dan melakukan Ekaristi, pasti dihapus seluruh dosanya. Itu sudah pasti. Karena menghapus dosa itu dengan cara berkurban. Dari zaman Adam sampai ke Kristen, tetap cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Itulah yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu menjadi kurban di atas kayu salib. Dengan cara itu, melalui sakramen Ekaristi, setiap orang yang berdosa, ketika dia mengakui dosanya dan bertobat, lalu melakukan kurban dengan Ekaristi, dihapuskan seluruh dosanya. Oke, itu aja dulu kita ikuti. Berkurbannya itu apa itu? Kalau Yesus tadi berkurbannya dia disalib ya. Kalau orang yang berdosa tadi bertaubat dan harus berkurban, kurbannya gimana tuh? Itu Ekaristi tadi, tubuh dan darah Kristus tadi. Belum bisa dipahami. Dia ini pendosa nih. Dia pendosa. Dia taubat. Kemudian dia harus berkurban. Nah, berkurbannya apa tuh? Korbannya adalah Kristus Yesus. Gini, dia tuh nggak ngerti Ekaristi itu apa gitu. Iya, Bapak ini Islam? benar. Oke. Sama seperti di zaman Musa, di zaman Adam, di zaman semua para nabi. Setiap ada dosa, harus melakukan kurban. Seperti ini cara kerjanya. Jadi dosa orang itu dipindahkan ke kurbannya ini, maka kurbannya ini harus dibakar habis. Dengan demikian bersamaan dengan dosanya itu dibakar habis. Maka orang ini yang menyerahkan kurban itu, dosanya sudah dihapus. Demikian orang Kristen juga melakukannya itu. Melalui Kristus Yesus yang menjadi domba Paskah Allah. Jadi orang Kristen ketika mengorbankan Yesus dalam bentuk roti dan anggur, ya, karena Yesus mengatakan tubuhnya itu adalah roti, darahnya itu adalah anggur, dengan cara mengorbankan Kristus, maka dosa orang ini diampuni. Begitu ya. Walaupun agak susah sih. Yang saya pahami, semestinya kalau dia pendosa, dia taubat, kemudian dia berkorban itu begini dia, hal yang kita cintai, contoh mobil kita cintai itu kita kasihkan ke orang. Tidak seperti itu orang Yahudi, Pak, mengorbankan mobil. Adam juga tidak pernah mengorbankan itu. Di mana-mana, dari zaman Adam bayangkan ke Yesus itu berapa ribu tahun, masih dengan cara yang sama. Kurban itu bukan mobil, ini ajaran baru. Kalau orang Yahudi, bahkan nenek moyang orang Yahudi, bahkan Adam sendiri pun, itu melakukan kurban. Jangan salah tangkap. Sebentar. Demikian orang Kristen. Makanya saya bilang, dari Adam sampai ke kami, ini runut. Masih aturannya sama. Loh, kalau kalian itu agama baru, ya aturannya mungkin tidak sama. Kalian tidak mengerti kurban. Seperti yang saya tadi jelaskan. Setiap orang berdosa, maka dia harus mati. Untuk menggantikan agar manusia ini tidak mati, ya korban. Harus sesuatu yang tidak berdosa, itu dibakar habis, dibunuh. Karena upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang yang berdosa, dia harus mati. Supaya dia tidak mati, digantikan
Itu yang dilakukan Adam ketika pertama kali jatuh ke dalam dosa. Itu juga yang dilakukan keturunan Adam, yaitu Kain dan Habil, dan sampai kepada Kristus Yesus. Inilah ibadah sejati orang Kristen yang tidak pernah berubah, karena Allah itu tidak pernah berubah. Nah, kalau orang Islam mungkin tidak tahu apa itu Taurat, apa itu kurban. Makanya kalian makan daging. Kalau kami tidak demikian. Seperti itu Pak Raf. Jadi kurban itu seperti itu. Makanya kan Yesus itu mati. Berarti ketika kami melakukan Ekaristi, kami memperingati kematian Yesus lagi. Itu. Kurban itu seperti itu. Itulah ibadah yang sejati. Sebab di dalam hukum Taurat, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Mau kau bicara kayak apapun, tetap upah dosa adalah mati, maut. Jadi kalau kamu tidak mau mati, harus ada penggantimu. Siapa itu yang tidak berdosa? Makanya kenapa zaman dulu itu domba, karena domba tidak berdosa. Sapi, burung tekukur, itu hewan itu tidak berdosa. Dan itu tidak layak sebenarnya di hadapan Allah. Makanya Allah menggenapi seluruh kurban itu menjadi tubuh Kristus yang tidak berdosa. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Raf. Itulah makna kurban. Karat, mendekatkan kembali. Harus dengan cara menumpahkan darah. Silakan Pak Raf. Iya, di dalam Islam juga kami ada istilah berkurban. Berkurban itu, kalau kami di dalam Islam, ada lembu saya kurbankan, begitu loh. Tadi bukan berarti saya bilang itu mobil, tapi saya karena bahasa umum tadi saya bilang berkorban jiwa, raga, bahkan harta gitu kan. Kalau berkorban jiwa raga berarti mati dong. Iya, saya mau memastikan dulu Siapa yang mati? pengertian pengorbanan ini tadi, pengertian berkorban itu tadi. Adam, gak usah dulu Adam. Musa, itu melakukan korban itu di mesbah, di bait Allah. Dengan cara apa? Atau Allah tidak tahu tata cara kurban? Padahal Allahnya Musa memberitahukan di dalam kitab Imamat, cara berkurban itu seperti apa? Harus ditumpahkan darahnya di atas mesbah, dan daging serta lemaknya itu harus dibakar habis. Apa Allah lupa? Atau Allah sebenarnya tidak tahu? Harusnya kalau Anda adalah orang Islam yang mengaku mengutus Musa, harusnya Anda tahu tata cara berkurban. Sama seperti di dalam kitab kami. Tata cara berkurban itu seperti apa sampai detik ini masih sama kami lakukan. Apakah Anda agama pelanjut atau agama baru? Atau sebenarnya Allahmu tidak mengenal Musa? Atau Musa tidak mengenal Allahmu? Yang mana? Sejak kapan Musa mengorbankan sapi, dibagi-bagikan, dimakan, direndam, disate? Kurban apa ini? Apakah Abraham mengorbankan juga dengan cara yang sama? Kalau Anda tahu Abraham juga menyembelih. Menyembelih dengan cara apa? Membubuhkan darahnya itu di atas mezbah itu, lalu membakar habis seluruh daging dan lemak-lemaknya. Oke. Apa Allah kalian tahu cara ini? Oke, begitulah berkurban. Ya. Tapi kenapa kurban kalian tidak seperti itu yang saya lihat? Begitu, kita ulangi coba pertanyaan saya dari awal atau cerita dari awal tadi. Ketika seseorang itu berdosa, dia taubat, kemudian dia berkorban. Apa? Berkorbannya itu bagaimana? Apakah Saya rasa dari tadi saya sudah menjelaskan cara berkorban itu. Dari zaman Adam, Abraham, Musa, sampai kepada Yesus dan kepada orang Kristen. Atau Anda tidak menyimak apapun? karena tidak ada berkorban di situ saya. Di situ mana? Yang kita tahu itu kan berkorban itu kan berarti pengorbanan. Toh? Anda tahu nggak? Namanya berkorban itu harusnya kamu yang mati digantikan sama orang lain. Jadi orang berkorban demi kamu. Anda saya rasa tidak mengerti definisi berkorban.
Coba Anda cari tahu dulu sana definisi berkorban. Berkorban itu menggantikan, Pak. Tahu? Atau belum Tidak. paham juga? Tidak mesti menggantikan juga. Tidak ada. Dari zaman Adam, Kain, Habil, Nuh, Abraham. Orangnya sama sampai ke Kristen. Kalau Anda pastikan Allah Anda bukan. Allah Anda ini Allah baru. Agama pun tidak seperti itu. Itu ketetapan yang tidak pernah berubah. Perihal tentang kurban. Atau sebenarnya Allahmu ini tidak tahu kitab Taurat itu isinya apa? Keimamatan itu tidak tahu isinya apa? Jadi kesimpulannya tuh orang yang berdosa pun kalau Harus dirubah. orang yang berdosa pun itu pasti selamat begitu ya. Harus melakukan kurban. Itu jawaban saya dari tadi. Tidak berubah jawabannya. Dari zamannya Musa pun tidak berubah. Dari zamannya Abraham pun tidak berubah. Dari zamannya Adam pun tidak berubah. Kurban. Itulah yang bisa mendamaikan Allah dengan manusia. Harus diulangi lagi? Tidak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ada sebenarnya. Panjang sebenarnya. Silakan. Walaupun kalau yang ini saya belum paham ya. Anggap saya belum paham. Karena tidak sesuai dengan logika saya, tidak sesuai. Karena Anda tidak tahu Taurat, Anda tidak tahu Mazmur, tidak tahu kitab nabi-nabi, Anda tidak tahu apapun. Karena memang Anda tidak diajarkan tata cara kurban. Karena di dalam kitab Ulangan dikatakan kurban itu tidak boleh diserahkan di sembarang tempat. Harus yang tempat kutunjuk. Itu ketetapan Allah kami dari zaman seluruh nabi. Makanya saya tanya, apakah Allahmu tahu ini? Saya rasa tidak tahu apapun. Makanya kalian tidak mengerti tata cara kurban. Bisa di bawah pohon jambu, bisa di lapangan, dimanapun. Padahal ketetapan di dalam hukum Taurat Musa harus di tempat yang dituju Allah, di bait Allah, di atas mezbah. Makanya saya bilang, Anda agama baru. Seperti itu. Tapi tidak boleh juga lah merasa benar sendiri juga enggak. Tidak merasa benar, karena ini fakta. Oke, saya anggap itu selesai. Yang berkorban itu tadi selesai Sudah dan tahu? saya tidak paham. Oke. Kalau Anda tidak paham, saya sudah 2 kali menerangkan. Iya, tapi sudah selesai. Tidak tahu, ya, saya tidak tahu kemampuan Anda dalam menangkap sesuatu atau Anda sebenarnya sedang terkejut. Saya ajukan pertanyaan lagi. Silakan. Nah, ini pun ketika nanti Mbak menjawab ini, saya nggak mesti harus paham loh. Kenapa? Kan keyakinan beda-beda. Kan nggak mesti paham dan nggak mesti yakin juga gitu kan. Paham bukan berarti yakin. Setidaknya orang yang punya otak mampu menangkap. Tidak, kalau kita bisa memahami, yakinlah Mbak itu. Kalau Mbak bisa memahami sesuatu agama itu, ya pasti Mbak ikut agama itu gitu. Sekarang saya tanya, cara kurban di dalam Quranmu memangnya ada? Dikasih tahu. Berkurban ada. Berkurban itu menumpahkan darah, menyembelih domba, menyembelih lembu, sapi. Tapi saya tadi lebih ke berbahasa Indonesia, berkorban begitu. Korban sama. Saya tidak memperdulikan apa diksinya. Yang saya pertanyakan adalah, apakah Allah mau memberitahu tata cara berkorban? Itu juga bahasa yang begitu kurang tepat itu Mbak.
Apalagi judulnya salam toleransi kan. Jadi Hanya bertanya, jawab apakah saja. Tuhan? Anda tinggal menjawab. Kalau Oke. Anda tidak bisa menjawab, tidak apa-apa. Gimana tadi pertanyaan? Apakah Allah memberitahu tata cara berkurban? Iya. Eh, ada dijelaskan itu bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Kemudian digantilah menjadi seekor domba atau kibas. Dan saya rasa nggak perlu diperpanjang ini, tapi begitulah. Pertanyaannya, ada nggak menjelaskan berkurban di dalam Islam? Ada, itu tadilah. Di mana? Bahwa Nabi Ibrahim Quran itu, surah berapa? waduh, inilah saya bilang tadi kan, kalau saya ini awam. Silakan bertanyalah. Saya dari tadi saya itu bingung sebenarnya mau memahami tentang konsep Trinitas ini. Tapi sekali lagi, karena ini kan salam toleransi. Jadi Trinitas, apakah ini bisa saya sama-samakan begitulah, dalam tanda kutip ya. Jadi begini Islam kan Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Maksudnya ada Tuhan, namanya Allah, gitu. Kemudian ada malaikat pembawa wahyu. Ada Tuhan, Allah, ada malaikat Jibril pembawa wahyu, dan ada Nabi Muhammad selaku utusan untuk manusia. Oke, ini kan 3 juga nih. 3 apa kita bilang? 3 komponennya. Terserah Anda, itu kan konsep Anda. Apakah ini bisa disamakan dengan Trinitas itu? Itu pertanyaannya. Tidak. Karena Allah tidak setara dengan manusia. Allah tidak setara dengan malaikat. Kalau Anda menarasikan seperti yang Anda sebutkan, Allah, Muhammad, dan Jibril, itu bukan Tritunggal. Karena Tritunggal itu adalah satu Allah. Oke, pertanyaan. Ganti-gantian aja ngomong. Saya belum selesai. Tritunggal itu adalah satu Allah yang dia memiliki firman dan dia memiliki roh. Itulah yang disebut Bapa di dalam firman, firman di dalam roh, dan roh di dalam Bapa. Itu Tritunggal. Jadi, baik firman, roh, dan sang Bapa itu adalah Allah yang satu. Samakah dengan Muhammad? Samakah dengan Jibril? Samakah dengan Allah? Tentu tidak. Karena duanya ciptaan. Satunya pencipta. Tetapi Tritunggal adalah pencipta. Jadi Yesus dalam hakikat ilahinya, yaitu firman, dia adalah sang pencipta. Roh Kudus itu adalah sang pencipta bersama-sama dengan sang Bapa. Itu jawaban saya. Silakan Pak. Oke, jadi kalau saya nanti menjelaskan tentang apa yang saya pahami, tidak juga Mbak bisa menangkapnya. Makanya dijawab sesuai pertanyaan saja. Itu sudah jawab. Pertanyaannya, apakah 3 itu satu? 3 dalam 1. Berarti 3-3-nya Tuhan. 3 dalam 1. Anda tahu 3 dalam 1? Sama seperti roh saya. Enggak, maksudnya gini loh. Nih, Anda kayaknya seperti anak bayi yang perlu analogi ya.
Tiga dalam satu itu seperti roh saya, seperti suara saya, dan tubuh saya. Ini tiga yang berbeda, namun satu. Anda lihat saya satu? Karena badan saya di dalam roh saya di dalam badan saya, suara saya di dalam badan saya, dan di dalam nafas saya. Ini yang namanya Tritunggal. Tiga dalam satu. Tiga keberadaan dalam satu hakikat. Saya hakikat manusia, sang Bapa itu adalah Allah, firman-Nya itu Allah, rohnya Allah, sudah pasti Allah. Saya terlalu pelan, Anda tidak menangkap. Saya rasa Anda butuh spingomielin lebih banyak, supaya saraf Anda agak lembut dan cepat menangkap. Atau Anda boleh minum minyak ikan. Silakan para. Bukan tidak menangkap, saya juga sering loh minum kopi. Mbak sering minum kopi? Apa pertanyaan Anda? Di kopi itu ada air, ada kopi, dan ada gula. Tapi saya tadi bukan nanya itu. Saya tanya, tiga itu, tiga-tiganya Tuhankah? Itu. Ketiganya satu dan satu Allah. Itu jawaban saya tadi. Kalau Anda menganalogikan kopi, sekarang saya tanya, kopi itu bisa menyatakan dirinya kopi? Sekarang saya tanya, Bisa. apakah kopi itu bisa bergerak sendiri? Itu Bisa. adalah yang mati. Bagaimana kopi menerangkan dirinya kopi? Baik, ini kopi. Silakan tanya kopi saya. Silakan bertanya kepada kopi saya. Ya, makanya saya bilang seperti analogi saya. Tritunggal yang saya sebutkan adalah Allah yang hidup, yang memiliki kesadaran. Anda tahu kesadaran, sadar, hidup. Berbeda dengan kopi yang Anda maksud. Makanya saya tanya, kopi Anda bisa bergerak sendiri? Tidak. Dan demikian akan saya tanya, apakah Allahmu yang satu memiliki nafas, memiliki firman? Silakan dijawab. Silakan Pak. Kenapa mati hidupkan ya ininya? Akan dijawab. Pertanyaannya, apakah Allah itu memiliki nafas? Sama apa tadi? Firman. Jadi begini ya Mbak ya, kalau Allah itu maha segala maha. Kemudian, Dijawab saja pertanyaan saya. iya, dia tidak bisa disamakan dengan apapun itu. Jadi kalau Mbak bilang dia punya tangan, dia punya napas, dia punya mata, Saya dia tidak punya... nanya tangan, Pak. Jangan tambah narasi saya. Apakah Oke. Allahmu memiliki nafas atau roh? Itu pertanyaan tidak bisa dijawab. Kalau Anda tidak mampu menjawab, ya udah. Pertanyaan yang lain. Oke. Berarti Allah Anda tidak punya roh, tidak punya nafas. Begini, nanti kalau saya jawab, saya bisa sesat. Kalau umat Islam... Apakah Allahmu tidak Jawab memberikan... Sebentar. Apakah Allahmu itu tidak memberikan penjelasan tentang ini? Di dalam kitabmu? Apakah Allahmu tidak memperkenalkan dirinya seperti apa kepada manusia? Allah itu sesuatu atau yang tidak dapat dipikirkan, tidak bisa dibayangkan. Kalau kita bisa membayangkannya, oh begini dia, oh bernapas dia, berarti itu bukan Allah, itu bukan Tuhan. Tidak terlintas di dalam hati. Kalau tidak. pernah terlintas Baik. di dalam hati, Baik. Allah itu agak begini, berarti itu bukan Allah. Pak, sekarang saya tanya Anda. Bisa tidak saya memberikan gelas kalau saya tidak punya gelas?
Tentu tidak. Berarti saya harus memiliki gelas dulu supaya saya bisa beri. Pasti. Karena Mbak ini namanya garam madu, Baik, baik. bukan Itu Tuhan. logika. Itu logikanya. Bisa nggak Allahmu yang tidak tahu bernapas atau tidak memberikan nafas kepada manusia? Apapun bisa dia. Logikanya, kalau Allahmu tidak punya napas, mungkin tidak dia memberikan napas kepada Adam. Kenapa? Kenapa dibilang nggak ada napasnya? Makanya tadi pertanyaan saya, apakah Allah memiliki nafas? Kan Anda tidak bisa menjawab. Anda tadi sudah mengatakan, ini tidak bisa dijawab. Itu 1.200 orang mendengar. Ya itu logika. Kalau Anda mau pakai logika, saya tidak bisa mungkin memberikan permen kalau saya tidak punya permen. Seperti itu. Oke? Anda harus mengenal Allah Anda dulu. Supaya saya pun ketika memperkenalkan Allah saya, Anda tidak kaget. Saya mau tanya, udah keluar orangnya tadi ya. Dia tidak mampu menjawab, Dav. Pusing gue orangnya. Lola itu. Iya, lamban sekali. Nangkapnya lama sekali. Tapi dari kurban tadi, Dav pasti nangkap nggak? Kurban itu, jatuh HP gue lagi. Ya kurban itu kan ekaristi kan, dimana di perjanjian lama kan para imam-imam besar itu mengorbankan lembu kan. Cuman di perjanjian baru Kristus sudah menggenapi dalam kurban yang sejati. Makanya kita terimanya bukan lagi melalui lembu kan, tapi melalui roti dan anggur yang dikonsekrasi oleh imam. Itu. Tapi mereka tata cara kurbanannya nggak tahu. Ya mereka mah pesta sapi, itu mah bukan kurban. Oh, halo. Aradix. Tadi kayaknya. Iya, ini yang tadi Mbak. Mau lanjut aja dulu dengan yang Muslim atau bagaimana? Udah turun sih. Oh, bapak yang sebelah tadi kemana? Hilang. Oh ini. Wakot. Lompat. Saya sebenarnya terlalu ini sih. Kalau mau lanjut dengan yang tadi boleh. Coba buka aja di 1 Korintus 15 ayat 51. Saya baca ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah, itu kan artinya ada yang tidak mati di sangkakala terakhir. Wah, orang Kristen. Orang yang tidak Kristen itu yang mati. Tidak siapa? Orang yang mengikut Kristus itulah yang tidak mati. Orang yang tidak mengikut Kristus itu disebut orang mati. Enggak, ini kan Itu ini dalam arti jawabannya. harafiah. Itu jawabannya, bukan dalam arti harafiah ini Mbak ya. Saya tidak perlu mengharafiahkan sesuatu. Karena seperti itulah yang kita maknai secara tata cara bahasa Indonesia. Karena coba kita ke Matius 24 lagi. Silakan. Coba ya, kalau kita ke Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bla bla bla. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semuanya. Dan seterusnya. Terus kita akan dikumpulkan. Ini saya lompat saja ke ayat 31 ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang bunyinya. Jadi yang dahsyat bunyinya, itu tadi. Sangkakala yang ketujuh, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Ini literal loh kayaknya Mbak ini. Orang-orang pilihan dari keempat Ya penjuru itu bumi. orang Kristen. Kau kira orang yang non Kristen dipilih? Iya. Apa? Lalu apa pertanyaanmu? Ortodoks bagaimana melihat Nah itu eskatologis. hanya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kan tadi di telepon pertama kita, kan katanya nggak ada yang mati. Nggak ada yang hidup lagi, artinya semua mati. Baru Ya memang semua akan mati. Itu kan tadi dikatakan.
Apa-apaan Anda ini? Orang hidup. Ini, Anda baca makanya Yohanes 11 ayat 25. Kenapa orang Kristen disebut orang hidup? Karena sekalipun mereka mati, mereka tetap hidup. Karena sudah dijanjikan oleh Allah melalui baptisan. Karena kita semua sudah disatukan dalam kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Makanya disebutkan orang Kristen adalah orang hidup, orang yang non-Kristen itu orang mati. Maksudnya bukan manusianya orang Kristen itu tidak mengalami kematian. Mati namun tetap hidup. Baca itu Yohanes 11 ayat 25 sama 26. Silakan baca. Itu terkait eskatologi itu kamu. Baca, nggak ada SK-SK-an. Baca aja. Yohanes 11 ayat 25 26. Yohanes. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu? Iya. Itu di Yohanes 25 tuh. Ya, orang Kristen ketika mati tetap disebut orang hidup. Karena di dalam Kristus tidak ada kematian. Itu yang dimaksud. Berarti bukan tentang eskatologi dalam artian terakhir kali ketika saya kan bicara tentang nafiri sangkakala ketujuh ini sebenarnya arahnya ke itu. Berarti tidak ada itu. Bagaimana dalam konsep ortodoks itu, Mak? Maksudnya nanti bagaimana sih bumi dan langit ini berakhir? Itu yang sebenarnya mau ditanyakan. Semua orang akan mengalami kematian. Dan dikumpulkan di dalam Firdaus. Dari sana, orang yang percaya kepada Kristus pertama sekali dibangkitkan dan diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Filipi 3 ayat 20-21. Dan orang yang tidak percaya kepada Kristus juga dibangkitkan dan untuk dihukum selama-lamanya di dalam neraka yang kekal menyala-nyala. Itu tahu. Yang saya tanyakan itu akhirnya seperti apa? Artinya begini. Jadi Tadi saya barusan menjelaskan. Iya, tapi kan Anda tidak mendengar. Mendengar, tapi jawaban itu beda, bukan eskatologi itu, Mbak. Semua orang akan mengalami kematian. Baca Ibrani 9 ayat 27. Mas Dev mengerti yang saya tanyakan? Anda saja dulu. Dia Islam. Buka. Oh gitu. Berapa? Ibrani 9 ayat 27. Sabar ya, agak lambat ini. Berani. Hai, Rafael, kelinci berapa loget? Udah ketemu belum? 9:27 Ibrani. Allah sudah menetapkan bahwa I love you manusia too, mati satu kali Rafael. aja dan setelah itu diadili oleh Allah. Memang Allah sudah menentukan bahwa setiap manusia hanya mengalami kematian satu kali dan sesudah itu diadili. Sebab sama seperti setiap orang ditetapkan mati satu kali, lalu dihakimi. Pak Araidix, silakan ke sini. Jadi Tidak kalau paham. setiap orang ditetapkan mati satu kali, lalu dihakimi. Mbak Aga, coba sabar sebentar lah. Mengerti yang saya maksud. Maksudnya terakhir itu bagaimana sih? Jadi Tuhan ini tunggu orang mati semua sampai semuanya sudah mati baru dia datang gitu, Kak? Itu yang saya tanyakan loh. Bukan Dengarkan tentang saya. Silakan dengarkan saya. Tutup Oke. mulutnya. Oke. Pada akhir zaman, Allah itu akan datang. Itu seperti yang sudah Anda bacakan tadi. Ada malaikat meniupkan sangkakala. Di situ orang semuanya mengalami kematian. Yang di dalam Kristus, sekalipun dia mati, rohnya ini atau jiwanya ini dituntun oleh malaikat menuju pangkuan Abraham atau Firdaus. Lalu orang yang tidak percaya kepada Yesus dituntut iblis untuk menuju kepada Tartarus. Setelah semua ini mengalami kematian, maka Yesus Kristus itu akan membangkitkan terlebih dahulu orang-orang hidup. Maksudnya adalah orang-orang Kristen.
dibangkitkan, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Cari sekarang Filipi 3 ayat 20-21. Ya. Batu Nusantara, kalau kamu terbiasa mencuri uang ibumu, kamu minta ampun sama ibumu, besok kau mencuri lagi. Itu artinya kamu manusia tidak tahu diri. Jadi narasimu mengatakan kalau orang, enak dong orang Kristen udah ditebus berbuat dosa. Ya kamu berpikir aja, kamu mau jadi manusia atau jadi iblis? Sudah diampuni kok bikin dosa. Tidak tahu diri. Itulah setan. Ada apa? Sebab kewargaan kita, oke, di sini, madep sini saya bacakan. Filipi 3 ayat 20-21. Pak Aradi. Sebab kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari sana kita akan menantikan, itu Firdaus, Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama, yang serupa dengan Kristus Yesus yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Berarti Orang beda. Kristen nanti itu semuanya mengalami kematian, termasuk Henok dan Elia. Anda bisa lihat di dalam Wahyu 11, dua saksi Allah menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Mereka akan mati, mayatnya digantung di jalan raya.